Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kalaulah seandainya lautan menjadi tinta dan juga pena-pena dan ranting-ranting menjadi pena-pena, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jika seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah memberikan kepada kita kesehatan, yang mana dengan nikmat sehat kita dapat melangkahkan kaki kita untuk duduk sejenak di salah satu di antara majelis-majelis ilmu. Dengan kesehatan kita bisa menikmati makanan. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Betapa banyak di antara saudara kita mungkin yang saat ini mereka sedang terbaring, mereka menginginkan kesehatan sebagaimana yang Anda rasakan. Dan di antara nikmat juga yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Kita menjadi seorang muslim, atau Anda wahai saudari menjadi wanita muslimah, ini adalah nikmat. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita nikmat hidayah, ketaatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, yang mana tidaklah seseorang itu menuntut ilmu maka melainkan itu semua murni atas taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para akhwat dan juga ummahat, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimah yang sedang menyaksikan kajian kami via online, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah ke depan ya kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus ya, dengan berjudul Nasihati lin Nisa,
yakni nasihatku untuk wanita. Ini ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Buku ini ya sangat bagus, yang mana muallifah, penulis buku ini sengaja menulis kitab seputar tentang nasihat untuk wanita. Dan buku ini ya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya dengan judul Mutiara Nasihat untuk Wanita Muslimah. Dan bagi para akhwat kalau memiliki buku ini maka bisa dipersilakan untuk membawanya ketika kajian. Dan target kita mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripada buku yang akan kita kaji ini. Sebelum kita membahas para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, kita akan menyampaikan tentang muqaddimah daripada muallifah, yakni muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Ya, beliau menyampaikan secara umum, ya tidak kita baca per kalimat, bahwasanya kitab yang beliau tulis ini adalah beliau persembahkan untuk ukhti muslimah, untuk saudari wanita muslimah, yang mana beliau berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar dengan kitab beliau ini bisa memberikan manfaat kepada kaum wanita muslimah. Kenapa? Karena kita hidup di zaman penuh banyak fitnah. Kita hidup di zaman kebanyakan para wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kita hidup di zaman yang mana banyak para wanita mereka meninggalkan agama mereka. Walaupun mereka beragama Islam, akan tetapi mereka tidak mau mengetahui tentang agama mereka. Kita hidup di zaman yang mana musuh-musuh Islam hendak memalingkan kaum muslimin dan kaum muslimah khususnya. Ya para wanita-wanita muslimah, ya bagaimana musuh-musuh daripada Islam hendak apa? Membuat wanita-wanita muslimah untuk menjauh daripada agama mereka, agama Islam. Sehingga kita lihat mereka berpakaian mengikuti apa? Ala barat dan yang semisalnya. Padahal sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya wanita di dalam Islam itu sangat berperan aktif. Ya sampai-sampai Allah Jalla wa'ala memuliakan mereka kaum wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan khusus kepada setiap suami agar mereka berbuat baik kepada para wanita. Ini menunjukkan wahai para akhwat dan juga ummahat bahwasanya wanita itu harus ikut andil di dalam dakwah ini menimbang Anda menyibukkan diri Anda kepada ilmu. Maka beliau menulis risalah ini sebenarnya tidaklah tebal, ya risalah yang tipis, akan tetapi memiliki kandungan yang begitu besar, memiliki faedah yang begitu banyak. Lalu beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, beliau beri judul kitab beliau ini dengan Nasihati lil Nisa, nasihatku untuk wanita. Kenapa? Karena nasihat ini bagian daripada agama. Nasihat merupakan bagian daripada agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama adalah nasihat. Qulna, sahabat bertanya dan kami bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah?
Maka Nabi mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa wahai Rasul? Kata sahabat, yang pertama adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk umat muslimin ya secara umum. Maka maksud untuk Allah adalah artinya yakni seorang hamba mereka harus beriman dan taat kepada Allah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, sebagaimana dinukilkan oleh muallifah ini. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimana rahimakumullah, nasihat ini sangat penting. Makanya duduknya kita di sini adalah untuk saling memberikan nasihat. Kenapa? Karena saling memberikan nasihat itu adalah apa yang dilakukan oleh para nabi. Seperti Nuh alaihi salam, dia berkata sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 62. Dalam Al-Qur'an surat apa? Al-A'raf ayat 62. Nuh alaihi salam mengatakan, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum." Aku sampaikan kepada kalian amanat risalah Rabbku kepada kalian, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Kemudian juga Nabi Hud alaihi salam, dia mengatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Dan juga Nabi Saleh, sebagaimana Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 79, Allah menyebutkan, "Laqad ablaghtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah, amanah dari Rabbku, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Dan juga Nabi Syuaib di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 93, yakni Nabi Syuaib alaihi salam, dia mengatakan, "Laqad ablaghtukum risalati Rabbi." Sungguh aku telah menyampaikan risalah dari Tuhanku untuk kalian, wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Maka beberapa ayat yang telah disebutkan oleh muallifah ini, maka betapa penting bagi kita untuk saling memberikan nasihat. Maka tidak ada nasihat yang paling baik, tidak ada nasihat yang paling baik kecuali harus bersumber daripada apa? Al-Quran dan sunnah serta pemahaman salafus saleh. Maka ketika kita hendak belajar, ya ketika kita hendak mendengarkan nasihat, maka yang harus pertama kali yang harus kita pahami, yang harus kita tekankan adalah nasihat itu bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga kalau seandainya anda wahai para akhwat dan juga ummahat, apabila hendak datang pengajian atau mengikuti pengajian, maka dilihat di dalam majelis kajian tersebut, apakah di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul, ataukah hanya kajian atau pengajian hanya sekedar tawa dan yang semisalnya. Maka di dalam mengambil nasihat pun kita harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Demikian tadi daripada muqaddimah yang disampaikan oleh muallifah kitab ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yang mana insyaallah nanti kita sampai jam 16.45, ya maksimalnya sampai jam 16.45. Ya maka jika ada pertanyaan, ya bisa melalui WhatsApp di nomor kami. Kemudian para akhwat, nasihat yang pertama
yang beliau sampaikan adalah al-hatsu 'alal ikhlasi wal muhafazati 'alal waqti. Nasihat yang pertama adalah seputar anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Ya, anjuran untuk ikhlas dan anjuran untuk menjaga waktu. Jadi nasihat yang pertama ini sangat penting. Yakni apa? Muallifah, penulis kitab ini, Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadiyah, beliau memberikan nasihat kepada setiap wanita muslimah, dan bukan hanya kepada wanita muslimah, kepada siapapun, baik itu dia adalah seorang laki-laki, seorang ayah, seorang anak, ataukah memang dia adalah seorang wanita muslimah, yang dengan inilah kitab ini dituliskan untuk mereka. Wahai ya para wanita muslimah, apakah anda seorang istri ataukah anda seorang gadis, ya, ataukah anda seorang bunda, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yakni apa? Anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Ini penting para akhwat. Ikhlas dan apa? Menjaga waktu. Beliau menyebutkan yang pertama, beliau menukilkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya adalah hadis yang ma'ruf, hadis yang kita kenal, ya, hadis yang sering dibawakan oleh para ulama kita ketika mereka menulis di dalam kitab-kitab mereka. Maka beliau yang mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan. Maka beliau membawakan dalil tentang pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Penting untuk ikhlas. Maka bagi anda wahai para akhwat, anda wahai para ummahat, maka hendaknya keikhlasan ini untuk terus kita ingatkan, untuk terus kita ulang-ulang kita sampaikan. Kenapa? Karena ikhlas itu berat. Ya, walaupun mudah dalam pengucapannya, mudah diucapkan, tapi berat untuk dipraktekkan. Maka kalau misalkan anda wahai para bunda, ketika dalam mendidik anak masih suka marah-marah, ya, atau anda menjadi seorang istri masih suka marah kepada suami yang tidak jelas sebab marahnya karena apa, maka mungkin kurangnya keikhlasan di dalam berbakti kepada suami atau kurangnya keikhlasan di dalam mendidik anak. Nah, ini penting. Kalau misalkan kita malas untuk menghadiri kajian padahal dekat dengan rumah kita misalkan, atau kita malas untuk beribadah kepada Allah, maka mungkin di antara faktor terbesar adalah kurangnya keikhlasan kita dalam meraih ilmu tersebut di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka penting bagi kita untuk apa? Senantiasa ikhlas, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membawakan dalil, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Beliau mengatakan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas dengan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, maka di dalam hadis ini penulis mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah. Ya, misalkan kita ya di dalam beribadah, apa tujuan kita beribadah tersebut? Ataukah hanya sekedar melaksanakan rutinitas kita? Atau ketika kita belajar, apa niat kita untuk belajar? Apa niat kita untuk datang ke majelis kajian, majelis ta'lim atau yang semisalnya? Maka hendaknya kita senantiasa apa? Menata hati kita. Hendaknya kita senantiasa memperbarui niat kita. Lalu dia mengatakan, wa inni usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah azza wa jal.
dan aku mewasiatkan kepada diriku dan juga untuk kalian wahai para wanita muslimah. Apa wasiat beliau? Yang pertama, hendaknya selalu bertakwa kepada Allah. Jadi beliau Syekhah Ummu Abdillah mengingatkan kepada setiap kaum wanita muslimah dan kepada siapapun yang membaca kitab beliau, hendaknya apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataukah dalam keadaan terang-terangan. Ya, maka ini penting takwa para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah. Apa tujuannya? Agar supaya setiap amal kebaikan, amal ketaatan yang kita lakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah yang mulia. Maka jangan sampai ketika kita beramal, jangan sampai kita melakukan ketaatan akan tetapi niatnya bukan karena Allah. Untuk apa niatnya? Riya. Ya, ingin dilihat oleh manusia atau ingin dipuji oleh manusia, dan bahkan mereka merasa bangga terhadap amalan yang telah mereka lakukan. Maka jangan sampai demikian. Inilah manusia, ya enggak? Terkadang apa? Syaitan itu menguji mereka ketika di dalam beribadah, maka adanya unsur riya. Apa itu riya? Ya, ini apa? Ingin dipuji orang. Ya, sum'ah, ingin didengar oleh orang. Ya, maka jangan sampai ketika kita beribadah ada riya dan ada sum'ah, yakni ingin didengarkan, ingin dilihat. Waliyazubillah. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, kemudian hendaknya kita berpegang teguh kepada agama Islam. Hendaknya kita berpegang teguh kepada agama Islam, kepada agama kita. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita berpegang teguh kepada agama Islam. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Setiap yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuh rabbuh." Nabi mengatakan apa? Tidak seorang pun di antara kalian, ma minkum ahadun, tidak seorang pun di antara kalian, melainkan akan diajak bicara oleh Rabb-Nya. Jadi kelak pada hari kiamat, saya dan Anda dan kita semuanya akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjumanun, yang mana antara dirinya dengan Rabb-Nya tidak ada penerjemah. Jadi kelak kita akan diajak berbicara oleh Allah, yang mana antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada turjumanun, tidak ada penerjemah. Kemudian kata Nabi, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun melihat sebelah kanan. Maka ketika dia dihadapan kepada Allah, dia dihadapkan di hadapan Allah, maka Allah kelak akan berbicara kepada hamba tersebut tanpa penerjemah. Maka ketika dia melihat sebelah kanan, kata Nabi, maka ketika dia melihat sebelah kanan, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali apa-apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Paham maksudnya ya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia melihat sebelah kanan, maka dia tidak melihat kecuali apa-apa yang telah dia kerjakan ketika di dunia.
wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Lalu setelah itu hamba tersebut melihat apa? Sebelah kiri. Ya, ketika dia melihat sebelah kiri, maka tidak ada yang dia lihat kecuali apa-apa daripada apa yang telah dia kerjakan di dunia. Maka ketika dia melihat sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali apa? Apa-apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Demikian juga ketika dia melihat sebelah kiri, maka dia tidak melihat kecuali apa-apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Demikian juga ketika dia melihat ke arah depan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa yanzuru, dan tidaklah dia melihat ke arah depan kecuali apa-apa yang telah dia lakukan. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyiqqin tamratin, dan takutlah kalian kepada neraka walaupun kalian bersedekah dengan separuh kurma. Maka hadis yang mulia ini, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama adalah kelak yaumul qiyamah, pada hari kiamat kita akan dihadapkan oleh Allah. Kita akan dihadapkan di depan Allah Jalla wa'ala, yang mana antara kita dengan Allah itu tidak ada terjemah, tidak ada yang menerjemahkan. Maksudnya apa? Dia akan ngomong, berbicara langsung kepada Rabb-Nya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya tidak ada sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang telah kita kerjakan di dunia ini, yang telah kita lakukan di dunia ini, melainkan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kemudian faedah yang ketiga adalah hendaknya kita memperbanyak sedekah walaupun dengan separuh biji kurma, yang dengan itu akan bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanallah. Maka para akhwat dan ummahat rahiman rahimakumullah, bersedekahlah selagi kita mampu untuk bersedekah, dan bersedekahlah ya selagi kita mampu untuk bersedekah. Dan yang dilihat oleh Allah itu bukan jumlah yang kita sedekahkan, akan tetapi apa? Keikhlasan yang akan Allah lihat. Apakah dia bersedekah itu ikhlas, benar-benar karena Allah, ataukah bukan, ataukah karena pujian, ataukah yang semisalnya. Naam. Kemudian para akhwat rahiman rahimakumullah, demikian poin yang pertama daripada nasihat yang beliau sampaikan, yakni apa? Anjuran untuk apa? Ikhlas. Maka ini penting. Hendaknya di dalam beramal kita harus ikhlas, dan terus kita ingatkan ikhlas. Maka para ulama kita dahulu, mereka betul-betul menjaga amalan mereka. Dikisahkan para akhwat dan juga ummahat, ada salah seorang ulama yang ketika dia menjalankan ibadah puasa, istrinya tak tahu kalau suaminya sedang puasa sunnah. Subhanallah. Dan di antara ulama, yakni apa? Istrinya tidak tahu kalau suaminya apa? Setiap malam melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud, sedangkan istrinya tak tahu. Inilah para ulama salafus saleh. Mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Maka para ulama kita menyebutkan salah satu bentuk keikhlasan seseorang hamba di dalam beribadah kepada Allah adalah mereka senantiasa apa? Menyembunyikan amalan mereka sebagaimana mereka menyembunyikan keburukan mereka. Allahu akbar, bayangkan jemaah.
Nah, inilah yang telah hilang di tengah-tengah kaum muslimin zaman sekarang, ya enggak? Kita lihat, ya ada di antara kaum muslimin yang mereka bersedekah, lalu apa? Disorting. Ya enggak, dengan apa? Dengan video atau dibuat konten atau yang semisalnya. Ya, maka ini dikhawatirkan apa? Tidak apa kurangnya keikhlasan. Ya, kebalik dengan para ulama salaf terlebih dahulu, ya ulama salaf yang terdahulu, yakni mereka ketika beribadah mereka menyembunyikan ibadah mereka kepada Allah. Ya, ini adalah tanda keikhlasan mereka. Dan bahkan jamaah, salah satu di antara cucu daripada Ali bin Abi Thalib, ya Zainal Abidin, ya subhanallah, dia bersedekah, ya dia bersedekah secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Maka dahulu di kota Madinah dihebohkan ada apa? Ada sedekah yang misterius. Ya, dihebohkan di kota Madinah ada seorang yang senang bersedekah tapi tak tahu siapa yang bersedekah. Kenapa? Karena setiap malam penduduk Madinah yakni diberikan sedekah kepada penduduk Madinah, dan esok harinya ketika mereka buka pintu, ternyata ada makanan di depan rumahnya. Dan mereka tak tahu siapa yang bersedekah tersebut, tak tahu. Dan hal ini bukan terjadi semalam dua malam, ya sepekan dua sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, tidak. Tapi apa? Tapi setiap tahun, lama. Ya, kejadian seperti ini. Ya, sampai-sampai apa? Penduduk Madinah mengatakan misterius yang yang bersedekah tentang hartanya tersebut. Tidak diketahui siapa yang bersedekah tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Maka ketika Zainal Abidin rahimahullah wafat, maka yang memandikan jenazahnya melihat apa? Ada tanda hitam di pundaknya. Ya, ada apa? Ada tanda hitam di pundaknya. Kemudian setelah dia wafat, maka yang bersedekah misterius itu tak ada lagi memberikan sedekahnya kepada penduduk Madinah. Maka dengan dua tanda tersebut, maka penduduk Madinah barulah mengetahui bahwasanya yang selama ini bersedekah adalah cucu daripada Ali bin Abi Thalib, ini sahabat Zainal Abidin. Subhanallah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bersedekah secara diam-diam, maka dia telah membuat meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi sebutkan bahwasanya apa? Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tak mengetahui. Inilah ikhlas. Pentingnya keikhlasan. Dan Anda wahai para istri, kalau Anda sulit untuk berbakti kepada suami Anda, mungkin kurangnya keikhlasan Anda dalam melayani suami Anda. Dan bagi Anda wahai para anak-anak sekalian, ya para akhwat, ya dan kita semuanya sebagai anak, kalau seandainya kita merasa berat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka mungkin kurangnya keikhlasan kita selama ini untuk berbakti kepada mereka. Maka teruslah menata hati untuk apa? Ikhlas. Ikhlas. Kenapa? Karena perbuatan yang berat, ya jadi melakukan ketaatan itu berat wahai para akhwat dan ummahat, berat. Seorang istri taat kepada suaminya berat. Ya, seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya berat. Maka di sana diperlukan apa? Keikhlasan. Seorang menuntut ilmu yang masya Allah mungkin rumahnya jauh dari sini, tapi apa bisa? Ya untuk datang, ya untuk mendatangi salah satu di antara taman-taman surga. Apa yang mendorongnya? Mungkin karena salah satu sebabnya adalah keikhlasan. Ya, ketika seseorang istri mudah untuk berbakti kepada suaminya, seorang anak mudah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa sebabnya? Mungkin karena keikhlasan dia di dalam melaksanakan ibadah tersebut.
Maka kalau kita lihat ada orang yang istiqomah, yang dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, baik di dalam tengah keramaian ataukah dalam keadaan kesendirian, dia istiqomah, maka mungkin sebabnya adalah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Maka yang pertama apa? Yakni ikhlas, untuk terus senantiasa ikhlas, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga waktu. Ini penting para akhwat dan juga ummahat, menjaga waktu. Makanya para akhwat, kalau misalkan ada di antara akhwat atau ummahat yang masih suka nonton apa? Film Korea, maka pertanda ketika itu mereka telah lemah imannya telah lemah. Maka kalau bisa jangan nonton film-film Korea yang tidak yang tidak mungkin tidak bisa memberikan faedah. Apalagi yang jelas kalau nonton itu melihat auratnya, tidak melihat mungkin tubuh daripada lelaki tersebut atau wajah daripada lelaki tersebut. Nah, ini adalah muskilah, masalah ini. Maka hendaknya seorang muslimah mereka senantiasa menjaga waktu. Ini penting. Kenapa? Karena harus kita ketahui para akhwat dan juga ummahat, bahwasanya Allah menciptakan kita ini bukan untuk main-main. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Dalam Al-Quran surah apa? Al-Mu'minun ayat 115. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Maka apakah kalian mengira, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu secara main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian, kata Allah, tidak dikembalikan kepada kami. Ini adalah bentuk pertanyaan yang Allah tanyakan kepada hambanya. Tentu saja apa yang Allah Jalla wa Ala firmankan ini adalah supaya manusia itu merenungkan bahwa tidaklah kita diciptakan untuk main-main, tanpa apa? Tanpa diberikan perintah dan juga larangan, tidak demikian. Maka Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Maka apakah kalian mengira, kata Allah, kami menciptakan kalian itu bermain-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya apakah kalian merasa bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kami? Maka tentu saja yakni kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus paham ini, bahwasanya Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, melainkan apa? Untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, yang mana Allah menciptakan langit dan bumi bukan untuk main-main. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi, dan tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka manusia tak mengetahui. Dan juga dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Maksudnya apa? Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi itu melainkan dengan tujuan yang benar, dan segala sesuatu itu ada batas waktunya. Kemudian dalam Al-Quran surah As-Sad
Ya, dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Subhanallah jamaah. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, ya, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bumi melainkan ada tujuan, tidak main-main. Demikian juga tidaklah Allah menciptakan kita melainkan apa? Memiliki tujuan. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi? Adalah sebagai sarana agar manusia itu mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, ya, yang lebih jelasnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Aku. Maka ada tujuan. Inilah sebagian manusia mereka lupa tentang kehidupan dunia mereka. Bahwasanya kita di dunia ini hanyalah sementara jamaah. Tidak lama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang dunia ini. Bagaimana dunia yang telah Allah sampaikan kepada kita. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu, kata Allah, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, wa zinatun, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan yakni bermegah-megahan antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Inilah hakikat daripada dunia yang telah Allah sebutkan bahwasanya apa? Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sekedar permainan dan sesuatu yang melalaikan. Maka betapa banyak di antara manusia mereka yakni mereka jadikan hidup mereka itu sebagai permainan dan senda gurau. Ya, mereka lupa tentang tujuan mereka diciptakan. Dan harus kita ketahui, wahai para akhwat dan juga ummahat, bahwasanya hidup dan mati ini adalah ujian. Hidup dan mati adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang telah menciptakan dan kehidupan. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Maka apa yang kita lakukan saat ini adalah ujian. Hidupnya kita dan matinya kita adalah ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Naam. Maka ketika kita telah mengetahui bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah hanya kepadanya, ya, kemudian kita telah mengetahui bahwasanya di dunia ini
hanyalah tempat sementara, ini adalah tempat ujian, bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beramal, dunia ini adalah tempat persinggahan, dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau, maka jangan sampai kita jadikan kecintaan kita terhadap dunia melebihi daripada segala-galanya. Maka harus kita ketahui, wahai para akhwat dan juga ummahat, maka Anda wahai para istri, Anda harus yakin bahwasanya bisa saja suami Anda meninggalkan Anda dengan wafatnya, ataukah anak Anda meninggali Anda dengan wafatnya, ataukah ayah dan ibu Anda meninggalkan Anda dengan wafatnya mereka. Ini harus yakin. Dan tidaklah kita miliki saat ini melainkan adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda wahai saudari, mungkin Anda saat ini belum memiliki suami dan Anda memiliki orang tua, maka Anda harus yakin bahwasanya orang tua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa saja suatu saat nanti entah kita dulu meninggalkan orang tua kita ataukah mereka dulu yang meninggalkan kita. Harus kita ingat bahwasanya di dunia ini tak kekal. Mungkin kemarin kita mendengarkan saudara kita telah wafat, saudara kita telah wafat, mungkin keluarga kita telah wafat, mungkin saat ini atau besok kita juga akan wafat, akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Maka hendaknya kita jadikan dunia ini sebagai wasilah kita untuk memperbanyak amal ketaatan dengan sebanyak-banyaknya. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang sebagian yang telah kita sebutkan, dan tidak semua kita bacakan daripada kitab beliau ini, daripada pasal yang pertama atau nasihat yang pertama. Kemudian kita simpulkan, karena terbatas dengan waktu, kita simpulkan jamaah para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah. Kesimpulan daripada poin yang pertama, nasihat yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah yakni nasihat agar setiap wanita muslimah untuk mengikhlaskan peribadatannya hanya kepada Allah. Nasihat untuk apa? Ikhlas dalam segala hal. Dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sendirian ataukah dalam keramaian. Kemudian nasihat atau kesimpulan yang ketiga daripada nasihat yang pertama ini, jauhi perbuatan riya dan ingin dipuji. Riya itu adalah ingin dipuji, dan semua ini ingin didengar. Bahwasanya si fulanah, masya Allah soleha sekali. Masya Allah ini si fulanah rajin sekali belajarnya, semangat sekali. Nah, jangan sampai. Maka barang siapa yang menginginkan pujian daripada manusia, maka sungguh mereka telah riya, telah melakukan ibadah bukan untuk Allah tapi untuk manusia, wal iyadzubillah. Kemudian kesimpulan keberapa? 4. Kesimpulan yang keempat adalah mengingatkan kepada wanita muslimah untuk menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Jadi kesimpulan yang keempat adalah menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena waktu kita kalau tak kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah. Maka isilah waktu kita dengan apa? Dengan ketaatan, dengan menuntut ilmu, dengan berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami, mendidik anak, menyambung silaturahmi, untuk membaca buku dan yang semisalnya. Kemudian kesimpulan yang keenam, yakni bahwasanya kita diciptakan bukan untuk main-main.
Kita diciptakan bukan untuk dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka seyogyanya bagi kita untuk menggunakan usia kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian dapat kami sampaikan akhwat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan daripada nasihat yang pertama ini. Kemudian setelah nasihat yang pertama ini, beliau memberikan nasihat tentang seputar menjaga lisan. Ini penting juga. Ya, Masya Allah, ini bukunya sangat bagus sekali. Ya, mudah-mudahan kita dapat yakni melaksanakan atau mengkaji kitab ini sampai selesai. Dan insya Allah nanti untuk pekan ganjil, ya, pekan ganjil kita isi dengan kajian tentang seputar pendidikan anak, dan pekan genap kita akan menjelaskan tentang nasihat untuk wanita. Ini penting. Kenapa? Karena nasihat itu bagian daripada syariat agama ini, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh muallifah ini, yakni Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Ya, nah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Indonesia. Lalu dek. Adik sih kan.